pilihan kurir si cepat JNE. JNE juga ada beberapa macam, dia baru kasih tahu kita nih, ada pilihan apa aja. Nah, dia, akan konfirmasi dulu ke kita. Saya konfirmasi ya, Kak, alamatnya benar di Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, kode pos 612. Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Aji Prakoso. Seperti biasa balik lagi bahas chatbot di N8N. Kali ini kita mau coba-coba bikin chatbot, yang bisa cek ongkir. Jadi nanti chatbot ini bisa cek pesanan pelanggan, hitung beratnya berapa, terus cek ongkirnya. Jadi chatbotnya sebelumnya juga harus cari lokasinya dulu. Jadi nanti dia akan tanya pelanggan tujuannya kemana, lalu dia akan cek ongkir ke alamat tujuan tersebut. Nah, untuk API cek ongkirnya kita akan pakai ByteShip. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan kalau di Indonesia, ada Rajo Ongkir, ada ByteShip, lalu ada beberapa provider lain juga. Nah, kenapa saya pilih ByteShip? Pertama karena pricingnya menarik. Nah, kalau di ByteShip ini pricingnya ada dua, ada Rich API sama ada Map Search API. Yang tadi saya udah bilang kan sebelum kita cek ongkir kita harus tanya alamat dulu ke pelanggannya. Nah, untuk dapetin alamat pelanggannya kita harus dapetin ID areanya. Kalau di ByteShip itu ada area ID yang itu bisa kita cari pakai nama kecamatan. Ya, jadi pakai yang Map Search API ini jadi bisa cari berdasarkan postal code, neighborhood name, city names, dan sama nama negara. Nah, untuk nyari dia kena biayanya Rp2 per satu kali API request. Lalu selanjutnya tadi setelah dapat lokasinya, setelah dapat alamatnya, setelah dapat ID-nya, kan kita berarti perlu cek ongkir kan. Ongkir ke alamat pelanggan itu berapa, itu kita pakai yang Reds API. Nah, harganya juga cuma Rp5. Jadi di project kali ini kita perlu buat account dulu di ByteShip. Lalu selanjutnya kita juga perlu buat list produknya di Google Sheet. Kalau di contoh saya ini, saya pakai Google Sheet, jadi perlu ada nama produk, description, harganya berapa, ada panjang, lebar, tinggi, lalu ada beratnya berapa. Nah, data ini dibutuhkan oleh si ByteShip sebenarnya. Jadi kalau kita cek di API documentation ya, yang Reds API ini. Nah, untuk nyari, ongkir kita perlu data ini, nama produk, description, harganya berapa, panjang, lebar, tinggi, beratnya, sama kuantitinya berapa. Jadi data di Google Sheet-nya harus kayak gini ya, harus lengkap. Nanti, sheet ini juga akan saya share. Nah, ini workflow-nya sebenarnya udah jadi, sederhana aja, cukup pakai live chat dari N8N ya, dari workflow N8N-nya. Terus chatbot-nya connect ke 3 tools. Yang pertama get location, terus get rate, sama get products. Nah, nanti workflow ini akan saya share gratis di channel WA saya di wa.ciprax.com. Nanti kalau teman-teman mau download tinggal join ke channel WA aja. Nah, ini saya akan tunjukin isi toolsnya satu persatu. Kalau get product ya pakai Google Sheet biasa aja, terus pilih dokumennya apa, sama ada di sheet mana. Ini kan tadi nama filenya chatbot ongkir ByteShip, terus ada di sheet products. Jadi nanti ini tujuannya untuk si chatbot ambil data produknya. Lalu selanjutnya get location. Get location ini, URL-nya dari sini, dari API-nya si ByteShip yang search area. Nah, ini contohnya kan ini kan, V1 maps area countries-nya Indonesia, di hardcode aja karena nggak perlu kirim ke luar negeri. Nah, lalu inputnya ini adalah yang dikirim dari pelanggan. Kalau ini kan Jakarta Selatan, terus type-nya single. Jadi di N8N ya, di tools-nya, kita buatnya seperti ini. Ini URL-nya. Nah, inputnya kita pakai parameter from AI. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu parameter from AI ini jadi nanti parameternya si AI yang menentukan mau diisi apa, kira-kira gitu. Makanya jadi saya kasih nama from AI, nama parameternya input, terus ada kita kasih keterangan dikit biar si AI-nya tahu, apa yang harus dia masukin di situ gitu. Jadi ini saya contohnya saya masukin location name to search. Jadi nanti misalkan si customer, kasih tahu alamatnya di Bandung atau mungkin di kecamatan apa gitu. Nah, nanti dimasukin sama si AI ke get location ini di sini, nama alamatnya tadi. Lalu, ini authorization value-nya dari ByteShip, API key-nya. Nah, kalau untuk kita bisa pakai API ByteShip, kita harus top up saldo dulu sebenarnya. Di sini jadi tadi teman-teman daftar dulu akun ByteShip, biasa pakai email, password, verifikasi email. Lalu untuk bisa pakai API-nya yang Rich, kita harus top up dulu di sini nih. Masuk ke menu saldo, ini saya tadi udah top up 20.000. Jadi tinggal klik yang ini tambah saldo, dia minimal 10.000 aja.
terus langsung lakukan pembayaran. Nanti bisa dibayar pakai kris, nanti saldonya baru masuk. Nah, setelah itu kita butuh API key-nya. API key-nya bisa diambil di menu integrasi, terus pilih yang untuk developer. Nah, ini di sini ada nih kunci API, klik pengaturan. Nah, tinggal bikin baru nih, tambah kunci API, nanti namanya masukin apa aja bebas, misalkan N8N testing buat baru. Nah, nanti langsung dapat. Ini tinggal di copy, terus teman-teman pindahin ke sini. Nih di paste di sini, ini kan masih punya saya nih. Nanti tinggal dihapus, terus diganti pakai yang punya teman-teman. Nah, lalu ini tadi yang get location ini. Terus selanjutnya ada get rates. Nah, get rates ini kan untuk dapetin ongkir ke alamat customer, alamat pelanggan. Jadi kita pakai API yang ini retrieve a courier rate. Jadi API-nya ini post ke V1 rates courier. Sini sama V1 rates courier. Authorization juga sama, diganti pakai API punya teman-teman. Terus di body-nya, di JSON-nya seperti ini aja. Jadi untuk origin area ID-nya ini harus di hardcode pakai alamat teman-teman. Jadi contohnya gini, ini di bawah udah saya siapin juga node-nya. Get exact location. Jadi teman-teman perlu cari dulu ID alamat tokonya itu di mana. Tokonya itu kan berarti kan jadi apa sumber pengirimannya kan dari asal pengiriman. Nah, ini contohnya saya ceritanya tokonya ada di Cikupa nih. Jadi pas dicari kan dapat nih datanya. Ini aja yang di copy. Namanya kan teman-teman tokonya adanya di Parung. Tinggal cari aja ID-nya Parung nih ada beberapa, cari yang mana. Ada Parung Kuda Sukabumi, Parung Bogor. Ya tinggal di copy terus ke yang get rates di bodinya yang ini diubah berarti jadi ID alamat toko teman-teman gitu. Nah, untuk destination area ID-nya sama ini kita kasih ke AI pakai parameter from ID, terus key-nya destination ID, terus keterangannya destination area ID from bit location tools. Jadi yang tadi saya udah infokan ini informasi buat si AI biar dia tahu dia di situ mau masukin data apa gitu. Lalu courier ini bisa dipilih mau pakai apa aja pilihannya. Ini saya aktifin Pexel, JNE sama si cepat. Terus itemsnya, nah tadi kan itemsnya kayak gini nih. Itemsnya adalah nama produk, description segala macam termasuk berat, panjang, lebar, tinggi. Jadi ini saya biarkan si AI yang menentukan. Jadi nanti itemsnya si AI yang ngisi namanya items terus keterangannya item list in array. Nah, si AI-nya tahu dari mana cara isinya? Ya seperti biasa, kalau chatbot kita harus banyak main di system message. Jadi di system message-nya di paling bawah, sebelum paling bawah saya kasih contohnya. Jadi contoh item list-nya ini saya ambil contoh dari sini aja, dari Bedsheet. Saya kasih contoh ke si AI-nya. Jadi nanti dia tahu gimana caranya ngehit ke API yang tadi gitu. Nah, ini sistem message-nya saya buat si chatbot ini jadi eh, chatbot untuk sebuah toko online namanya PT Maju Kena mundur ke belakang. Jadi dia jualan barang-barang ini. Ini barang-barangnya saya buat dummy pakai Gemini. Jadi di sistem message-nya seperti biasa ada aturan utama, terus penjelasan tools-toolsnya. Ini ada tools get location, get rate segala macam, terus ada step-step yang harus dia lakukan. Jadi dia harus konfirmasi lokasi, cek ongkir, terus setelah semua datanya lengkap baru dia closing dan informasi pembayaran. Nah, untuk di workflow ini saya pembayarannya nggak konekin ke payment gateway. Jadi pembayarannya cuma saya kasih nomor rekening, silakan lakukan pembayaran ke rekening berikut. Nomor rekeningnya sekian. Nah, kalau teman-teman yang mau sampai connect ke payment gateway, sampai connect ke kris, bahkan full otomatis sampai closing gitu. Jadi total pembayarannya udah kebentuk, terus langsung muncul kris dan begitu dibayar langsung update status di Google Sheet. Saya ada e-course di jagoautomation.com. Jadi teman-teman bisa masuk aja ketik jagoautomation.com. Nah, ini pilih yang nih AI chatbot payment gateway. Ini workflow-nya siap pakai juga. Jadi nanti pas teman-teman selesai beli sudah bayar, nanti akan dapat ada satu file nih di sini ada satu file workflow tuh tinggal diimport. Terus ada tutorial penggunaan dan cara modifikasinya lah kira-kira gitu. Ini ada 10 video, plus ada satu video YouTube cara install Wahali Sumopodnya. Nah, ini template-nya.
Jadi kalau teman-teman yang mau, workflow-nya yang full di-handle sama chatbot sampai payment-nya dan closing terus update ke Google Sheet statusnya bisa pakai e-course yang ini, langsung beli aja. Oke lanjut sekarang kita langsung testing si chatbot-nya misalkan kita tanya, "Halo." Nah ini dia belum panggil tools apa-apa karena cuma nyapa aja, misalkan kita mau beli, saya mau beli bergo nah ini dia baru panggil get products, ambil list produk yang sesuai sama yang kita tanyain. Nah ini ada nama produknya, harga produk, bahan, terus ada deskripsinya segala macam. Terus dia tanya, "Mau beli nggak yang ini?" Oke, saya mau beli 3 piece. Oke, nah dia baru tanya alamat kan. Setelah, "Untuk melanjutkan pesanan 3 piece burger Maryam, boleh tolong informasikan nama kecamatan dan kota kabupaten tujuan." Misalkan saya bilang, "Saya di" mana ya, Surabaya deh. Bukan, Surabaya terlalu luas. Waru. Nanti dia akan cari pakai yang tools get, oh iya harus lebih spesifik ya. Oke, Waru Sidoarjo. Nanti baru dia cari pakai yang get location. Kita coba lihat. Nah ini muncul nih, Waru Sidoarjo. Nah dia, akan konfirmasi dulu ke kita. Saya konfirmasi ya Kak, alamatnya benar di Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, kode pos 61256. Sip, benar. Jika sudah benar, saya akan lanjut cek ongkos kirimnya. Berarti harusnya setelah ini nah ini kan makanya dia ambil get products dulu, dia buat ambil cek detailnya lagi, terus nanti baru dia, cek ongkirnya itu, get rate sudah jalan, kita lihat isinya apa. Nah ini ada beberapa metode pemilihan nih, JNE tracking, ada JNE. Nah terus dia akan kasih kita pilihan nih. Jadi dari, respon API tadi, di sini kan karena ada 4 pilihan, ada 4, pilihan kurir si cepat JNE juga ada beberapa macam, dia baru kasih tahu kita nih, ada pilihan apa aja. JNE reguler, oke saya pakai yes deh. Oke, saya mau pakai JNE yes. Nah, jadi udah selesai sampai situ, dia bilang, "Oke, rincian pesanannya, untuk barang 135.000, ongkirnya 44.000. Total pembayarannya 179.000, silakan lakukan pembayaran ke rekening." Nah, ini nomor rekeningnya tadi karena di-setting di sini ya, di sistem message. Nomor rekening, nama bank sama atas nama rekeningnya. Nah, yang saya bilang tadi, karena ini belum terintegrasi payment gateway jadi, flow-nya udah putus sampai sini aja. Kalau teman-teman memakai yang payment gateway yang langsung connect pakai Kris dan sampai closing bisa pakai, e-course yang tadi, linknya saya cantumin juga di, deskripsi video ini ya. Nah, jadi gitu aja video kali ini. Yang tadi saya udah bilang nanti workflow ini akan saya share gratis di channel WhatsApp saya. Kalau teman-teman mau join tinggal buka wa.jiprax.com. Di situ saya sering share workflow-workflow gratis sama info-info terbaru tentang L8n, AI dan sebagainya lah. Teman-teman juga bisa follow, akun sosial media saya di Instagram, di TikTok, di Threads, semua usernya sama @jiprax. Saya juga banyak share, workflow-workflow di sana. Sama use case terbaru lah kalau saya ada nemu, use case apa, ya contohnya kayak gini, saya nemu use case ongkir, akan saya share. Oke gitu aja untuk video kali ini, terima kasih yang udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.